Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Islam semuanya. Isfahan merupakan salah satu kota terbesar di Iran. Secara geografis terletak di dataran Zayandeh Rud yang subur di kaki pegunungan Zagros. Isfahan merupakan kota yang sejuk karena terletak pada ketinggian 1590 meter di atas permukaan laut. Dahulu Isfahan pernah menjadi salah satu kota terbesar di dunia. Kota ini berkembang antara tahun 1050 hingga tahun 1722 Masehi, khususnya di bawah dinasti Safawiyah pada abad ke-16, ketika kota ini dijadikan ibu kota Persia. Saat ini Isfahan merupakan destinasi wisata paling populer di Iran. Kota ini menjadi populer di kalangan umat Islam karena ada hadis sahih tentangnya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah SAW berkata, Dajjal akan diikuti oleh 70.000 Yahudi dari Isfahan mengenakan selendang Persia. Hadis riwayat Muslim. Kota Isfahan ini merupakan tempat pertama kali di mana kaum Yahudi berkumpul setelah serangan Raja Nebukadnezar dari Babilonia terhadap kerajaan Yuda di Yerusalem. Mereka ditampung oleh Raja Persia saat itu, Cyrus II, dan diizinkan menetap di Persia kala itu. Kemudian Yahudi Isfahan ini menyebar ke seluruh wilayah Iran dan kemudian masuk ke dalam berbagai sektor sosial dan politik, mulai masa dinasti Achaemenid, Parthian, dinasti Sasania, dinasti Safawiyah, dinasti Qajar, dinasti Pahlavi, dan Republik Modern Iran. Apa ciri khas Yahudi Isfahan ini? Tidak seperti Yahudi lain, seperti Yahudi Sephardi di Andalus atau Spanyol, Yahudi Ashkenazi di Eropa, atau Yahudi Mizrahi di Afrika dan Timur Tengah. Yahudi di Isfahan memiliki ciri khas, yaitu selalu mengenakan selendang Persia yang disebut Tayalisa. Namun yang dimaksud selendang di sini menurut Kitabul Fitan wa Asyratis Sa'ah bukanlah selendang ini, melainkan pakaian tidak berjahit. Dajjal akan diikuti oleh orang-orang Yahudi Isfahan sebanyak 70.000 orang yang mengenakan jubah tiada berjahit. Hadis riwayat Muslim. Pertanyaan berikutnya, apa hubungan Yahudi Isfahan dengan Dajjal? Dajjal akan keluar dari muka bumi ini di bagian timur yang bernama Khurasan. Hadis riwayat Tirmizi. Letak geografis Khurasan sangat strategis dan banyak diincar para penguasa dari zaman ke zaman. Pada masa dinasti Persia, Khurasan Raya meliputi wilayah sangat luas, meliputi kota Nishapur dan Tus, Iran, Herat, Balkh, Kabul dan Ghazni, Afghanistan, Merv dan Sanjan, Turkmenistan, Samarkand dan Bukhara, Uzbekistan, Hujan dan Panjakel, Tajikistan, Balochistan, Pakistan, Afghanistan, dan Iran. Saat ini Khurasan merupakan nama provinsi di Iran bagian timur. Dari titik mana di antara wilayah Khurasan ini Dajjal keluar, belum ada yang mengetahuinya hingga kini. Namun yang pasti, berdasarkan hadis yang disebutkan sebelumnya, diketahui bahwa rombongan utama pengikut Dajjal adalah orang-orang Yahudi dari Isfahan. Lalu apa maksudnya kata mengikuti dalam hadis tersebut? Sebagian ulama menafsirkan bahwa kata mengikuti ini bermakna menanti sembari membuat persiapan untuk kedatangan Dajjal. Jadi sebenarnya dapat kita artikan bahwa mereka lah bagian dari event organizer penyambutan Dajjal alias si mata satu. Ibaratnya begini, jika Yahudi Ashkenazi atau Yahudi Eropa adalah penyelenggara utama, maka Yahudi Isfahan merupakan seksi khusus dalam bidang spiritual. Jika Yahudi Ashkenazi bertugas membentuk negara Zionis, maka Yahudi Isfahan khusus bertugas mengelola masalah akidah negara Zionis. Sebagaimana fakta menyebutkan bahwa mayoritas rabbi senior Yahudi dari awal terbentuknya negara Zionis hingga kini berasal dari Isfahan. Lalu bagaimana kisahnya Yahudi Isfahan ini bisa sampai ke Israel? Pada era dinasti Pahlavi, hubungan antara orang-orang Iran dengan Yahudi Iran mencapai puncak keharmonisan. Namun, pecahnya perang Arab Israel pada tahun 1948 yang berakhir dengan terbentuknya negara Israel telah mendorong masyarakat Yahudi Iran untuk berbondong-bondong pindah ke Israel. Muhammad Reza Pahlavi sebagai Syah atau Raja Iran saat itu memfasilitasi dengan baik penduduk Yahudi Iran yang ingin pindah ke Israel. Nah, yang mengejutkan,
Penelitian dari David Littman pada tahun 1979 menyebutkan bahwa sejak mulai bereksodusnya orang-orang Yahudi Iran ke Israel hingga tumbangnya dinasti Pahlavi, yaitu sepanjang tahun 1948 hingga tahun 1978, tercatat sebanyak 70.000 Yahudi Iran telah pindah ke Israel. Sekedar mengingatkan lagi, seluruh Yahudi yang berada di wilayah manapun di Iran, moyangnya berasal dari Isfahan. Ingat kata kunci, 70.000 dan Yahudi Isfahan. Sebagai informasi tambahan, Moshe Kasab, Presiden Israel periode tahun 2000 hingga 2007, merupakan salah seorang Yahudi Isfahan yang dibawa orang tuanya pindah ke Israel pada awal terbentuknya negara Zionis tersebut. Apakah Yahudi Isfahan yang dimaksud adalah penduduk Israel keturunan Iran? Bukan seperti anggapan kita sama ini, yang menyatakan bahwa pasukan Dajjal adalah semacam pasukan perang yang berpedang. Karena faktanya, seluruh rabi senior Israel, khususnya di masa itu, adalah Yahudi dari Isfahan. Jadi, maksud hadis yang menyatakan bahwa Dajjal akan diikuti oleh 70.000 Yahudi Isfahan bukanlah dalam bentuk pasukan perang, namun berupa pakar-pakar agama Dajjal yang di kemudian hari mempersiapkan Yerusalem sebagai singgasana Al-Masih Dajjal. Informasi ini bisa saja tidak akurat 100%. Namun kita dikaruniai akal oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji dalil, referensi dan realita di akhir zaman ini. Bukankah Rasulullah SAW sering menggunakan kiasan dalam hadis beliau, khususnya menyangkut nubuat kejadian di masa depan? Kami pun sangat penasaran dan berharap informasi ini dapat dikaji oleh para asatidz yang fokus pada masalah eskatologi Islam, seperti Ustadz Zulkifli Muhammad Ali, dan khususnya oleh Ustadz Auni Muhammad dari Malaysia. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala, kesalahan murni dari kami. Wallahu a'lam bishawab.